Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu jemaah salat subuh Masjid Nurul Ikhwan, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di Sabtu yang berbahagia ini kita dipersaksikan oleh para malaikat hadir di masjid ini dalam rangka bermudiah kepadanya, melaksanakan perintah Allah untuk menggapai ridhanya, yang mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita lakukan baik hari ini ataupun sebelum-sebelumnya benar-benar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala yang besar. Karena tidak setiap amalan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Karena ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala justru hapus dia. Allah hilangkan dia. Allah cancel pahalanya sehingga dia tidak memperoleh kebaikan akhirat. Dia mendapatkan balasan dari Allah di dunia, tapi belum tentu dapat balasan di akhirat. Dan orang-orang yang bertakwa berharap pahala mereka itu nanti dilengkapi, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sekiranya kita boleh memilih, Pak, manakah yang lebih baik kita memperoleh balasan baik nanti di akhirat atau di dunia? Sebagian orang akan menjawab tentu enaknya di dunia, karena memang dunia ini adalah darul bala, yaitu tempat ujian, sehingga akan sulit baginya kalau dia melewati ujian ini tanpa kemudahan dari Allah, tanpa pertolongan Allah, sehingga dia merasa balasan di dunia jauh lebih menenangkan. Namun pada hakikatnya kabar dari Allah Ta'ala, ketika nanti di akhirat orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa, terutama orang-orang yang sering berdoa, mereka justru minta kepada Allah dan berharap doa-doa mereka di dunia enggak dikabulkan, tetapi doa-doa mereka diijabah nanti di akhirat, jadi tabungan saldo akhirat. Begitu kebanyakan yang berharap. Sebab apa? Sebab mereka merasakan kelezatan yang tiada tara, Bapak dan Ibu. Hari ini kita cuma mendengarkan cerita ini, hari ini kita cuma mendengarkan kabar ini, tapi pasti suatu hari kita akan mendapati hari itu. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka doanya orang-orang beriman itu tidak hanya ya Allah mudahkan aku beramal saleh, tapi taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah terima amalan kita dan amalan kita semua. Karena diterimanya amal, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, sungguh menjadi suatu ketenangan bagi diriku sampai akhir hayat sekiranya aku mengetahui satu saja sujudku ini diterima oleh Allah Ta'ala. Satu saja sujudku ini diterima oleh Allah, itu sudah buat aku tenang sampai akhir hayat. Sebab apa? Allah katakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Pasti Allah itu hanya akan menerima amalan dari orang-orang bertakwa. Maknanya kalau amalan itu sudah diterima oleh Allah, pasti dia bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, jangan lupa sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan penuh khusyuk dan penuh harap. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bertakwa agar kami diterima oleh-Mu. Jadikan kami orang-orang yang memiliki sifat takwa agar kami mendapatkan rahmat-Mu. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu dengan ketakwaan itu. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka kami katakan di awal tadi, kita bersyukur kepada Allah di hari ini, di pagi ini kita dipersaksikan oleh para malaikat menjadi orang-orang yang taat.
Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan muka bumi ini dua malaikat seterusnya. Yang satu mendoakan, ya Allah memberikan rahmat pada orang-orang beriman. Yang satu mendoakan, ya Allah berikan kepada mereka kecelakaan orang-orang yang lalai di pagi ini. Makanya salah satu tanda keimanan seorang itu Pak, melihat baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya, sehat atau sakitnya, itu lihat sholat subuhnya. Ya mungkin kalau khilaf, tertidur sekali, tertidur dua kali, wajar, manusiawi. Tapi kalau sebaliknya, bangun subuhnya sesekali Pak, ya bangun subuhnya sesekali, lebih banyak ketidurannya, nah berarti ini ada bermasalah kesehatan iman. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, di antara rahmat yang akan Allah turunkan kepada suatu keluarga adalah tatkala di tengah malam atau mendekati sholat subuh Pak, salah satu dari pasangan itu membangunkan pasangannya yang lain. Suami bangunkan istri, istri bangunkan suami. Ini mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Para malaikat itu berebut Pak mencatatnya. Ya, pernah suatu ketika Nabi SAW menceritakan tentang perkara ini. Semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di tengah malam untuk mengajak istrinya bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya enggan, wah istriku kelihatannya capek ini, istriku kelihatannya letih sekali. Sang suami tidak membiarkan, dia ambil cara yang lain, dia ambil sedikit air, dia percikkan ke istri suami, ke wajah istrinya. Bangun istrinya, salat malam berdua. Subhanallah, ini rahmat Allah. Begitupun sebaliknya, seorang istri yang bangun tengah malam kemudian berusaha membangunkan suaminya. Kemudian ketika suaminya enggan, dia ambil air, dia percikkan ke wajah suami. Nah, repotnya Pak, kalau orang sekarang dipercikkan air ke wajahnya masing-masing, itu marah Pak. Ya marah. Kamu apa-apaan gitu ya. Tapi orang dulu tidak. Ya namanya manusia itu Pak, ya baik orang-orang itu dia beribadah, berilmu, ketika dia tidur, itu Allah Subhanahu wa taala akan izinkan para syaitan datang kepada mereka. Apalagi mereka yang ketika tidurnya itu lupa berzikir kepada Allah. Ketika dia hendak tidur, dia lupa berzikir. Kemudian lupa pasang niat ingin bangun tengah malam. Nah, orang-orang semacam ini apa yang terjadi? Allah akan izinkan syaitan datang kepada mereka dan akan membuat mereka terlelap dengan tidurnya. Maka di saat itu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, suatu perjuangan yang luar biasa. Seorang suami, seorang istri ini marah apa enggak ya, istriku atau suamiku ya. Tapi dia lebih mendahulukan cintanya suami ini kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang cintanya kepada suami. Maka dia percikan, mudah-mudahan bangun istriku, bangun suamiku, dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu juga pasangannya, ketika dia diingatkan, ketika dia dinasihatkan, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Dia menerima nasihat itu karena pasangannya mengajaknya kepada akhirat, mengajak kepada akhirat. Dan ini suatu keberuntungan apabila di dalam rumah tangga masih ada syiar saling nasihat menasihati, syiar saling menerima nasihat, maka ini suatu keberuntungan dalam rumah tangga. Sebab dalam komunitas yang luas saja Bapak dan Ibu, ketika amar ma'ruf nahi munkar atau bahasa lainnya adalah nasihat menasihat itu udah enggak ada lagi, itu bala Allah bertubi-tubi datang kepada kaum itu Pak. Bertubi-tubi. Apalagi dalam komunitas yang kecil ruangnya, yaitu keluarga. Nah, kita mengingatkan istri, mengingatkan suami, mengingatkan anak-anak untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Pak, Ibu, kita kalau meninggalkan harta, demi Allah harta itu tidak akan bisa menjaga kita, tidak akan bisa menjaga anak-anak kita. Betapa banyak anak-anak yang pecah persaudaranya gara-gara harta justru. Betapa banyak orang-orang yang ketika mendapatkan harta hilang kebahagiaan dan kegembiraan. Bukan harta.
Tapi yang harus kita berikan kepada anak-anak kita lah keimanan dan kemampuan beramal. Ini baru luar biasa kan? Ayahnya orang yang berilmu, orang yang akademis, punya pangkat, punya kedudukan, dipandang dan seterusnya, mampu menciptakan, mendidik anak-anak yang siap mentalnya, siap imannya, siap amalnya. Subhanallah, ini dunia akhirat dia dapat. Dunia dia dapat, akhirat sebagai tabungannya dengan anak tersebut dia dapat. Dan inilah doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan kepada kami istri, keturunan, anak, cucu yang qurrata a'yun. Kata qurrata a'yun ini Bapak dan Ibu hanya ada pada dua. Pertama dalam kandungan doa ini, kemudian yang kedua kata Nabi, ju'ilatis salatu li qurrata a'yun. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salat untukku qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun itu disebutkan pada dua tempat saja. Yang satu salat, yang kedua adalah berikan kepada kami istri dan anak yang menjadi qurrata a'yun. Coba bayangkan Pak, bagi Nabi qurrata a'yun itu dua: keluarga yang sehat, istri yang sehat, anak-anak yang sehat. Apanya? Ruhaninya, agamanya, imannya, keilmuannya kepada akhiratnya. Kemudian Rasulullah menjadikan solat juga qurrata a'yunnya. Qurrata a'yun itu artinya pelipur lara, pelipur hati. Kalau gundah punya berbagai masalah, berbagai macam ujian dunia datang, ya silih berganti, maka Rasulullah meminta, ya Allah jadikan solat itu sebagai pelipur laraku, penenjuk jiwa. Ya kalau manusia sekarang ini Pak, kita ataupun orang lain kebanyakan kalau dalam keadaan capek, letih, istirahatnya bagaimana Pak? Kan tidur atau sekarang main HP, kan begitu ya Pak ya? Kita nggak pungkiri diri kita sendiri masing-masing. Tapi Nabi kalau letih, kalau capek, justru beliau laksanakan sholat. Habis bekerja, urusan negara, urusan umat, urusan perang, ya ketika para sahabat terlelap tidurnya, Nabi bangun tengah malam Pak, tetap sholat. Kenapa? Di situ sumber kekuatan Nabi SAW. Beliau mendapatkan kesejukan, ketenangan yang luar biasa pada sholat. Dan di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita itu adalah keluarga, istri dan anak. Karena apa Pak? Karena kalau anak dan istri kita udah sehat jasadnya, sehat ruhaninya, sehat imannya, insya Allah satu visi dan misi kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi tuntutan dalam doa tadi itu bukan hanya ya Allah kasih aku istri yang soleha, istri yang penurut, istri yang baik, yang enggak pembangkang, enggak menerima yang selalu menerima nasihat. Anak pun juga demikian. Tapi dia lupa doa kuat untuk dirinya sendiri. Enggak, Allah enggak mengajarkan demikian. Yang Allah ajarkan apa? Kita memohon kebaikan kepada Allah untuk anak dan istri, tapi jangan lupa doa juga untuk diri kita. Apa itu? Waja'alna lil muttaqina imama. Doanya enggak tanggung-tanggung Pak. Doanya apa? Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu kami itu siapa? Dirinya termasuk di dalamnya. Jadi sang suami, sang ayah berdoa, ya Allah jadikan hamba orang yang bertakwa, karuniakan kesolehan dan ketakwaan juga kepada anak istri hamba. Tidak selalu menuntut ya Allah, ya mengadukan tentang istri, tentang suami, tentang anak-anak, tapi lupa diri. Kalau kita belum seperti itu juga. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka konsep dalam Islam untuk membangun rumah tangga yang baik Bapak dan Ibu harus dibangun dengan fondasi keimanan. Dan sholat subuh ini subhanallah adalah sholat yang paling sangat berat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit Pak. Penyakit yang seperti apa? Bukan penyakit diabetes, bukan penyakit kanker, bukan penyakit kronis jasad lainnya, tidak.
Tapi yang dimaksud dengan penyakit di sini penyakit hati. Penyakit hati yang dia itu boleh jadi fisiknya tampak segar bugar, Pak. Ya, sehat, olahraganya terus, ya, jadwal ininya padat, tapi ruhnya itu sakit. Penyakit ruhnya itu banyak sekali, Pak. Enggak puas dengan pemberian Allah, tamak bahasanya. Itu kan penyakit hati. Rakus dengan apa? Ambisi. Memang dalam bekerja kita dimaksudlah ambisi, tapi ambisi yang sesuai dengan Islam. Ambisi yang jangan sampai kita menjadikan apa yang Allah haramkan halal, apa yang Allah halalkan haram. Nah, itu ambisi yang tidak baik. Tapi ambisi dalam arti memotivasi, silahkan. Apalagi penyakit hati sombong. Pak, bicara sombong ini ternyata, Pak, kalau kita kaji-kaji ulang, terusirnya Nabi Adam alaihissalam dari surga itu karena apa, Pak? Bukan karena kesombongan, tapi karena kekhilafan. Tergoda dengan orang-orang yang sombong. Siapa orang-orang yang sombong? Iblis, makhluk Allah yang sombong. Maka kesombongan itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Dia membinasakan diri sendiri dan membinasakan orang lain. Kesombongan yang dimaksud Bapak dan Ibu yang Allah muliakan adalah mereka yang menolak kebenaran. Jadi kalau bicara nasihat, bicara ilmu, bicara petuah, dia tidak berbicara tentang muatan yang dibicarakan, tapi dia melihat kepada siapa yang berbicara. Kalau orang yang berbicara itu adalah orang yang dia senangi, dia terima. Salah benar nanti aja. Tapi kalau orang yang berbicara orang yang tidak dia senangi, apa yang terjadi? Walaupun benar dia tolak. Ini sombong namanya. Ya, terkadang kita mohon maaf dalam namanya hidup sehari-hari, Pak. Hati ini kan kadang-kadang ada yang slek gitu ya, Pak ya. Ada yang enggak suatu ketika kita membuat orang tidak enak pada kita atau kita tidak enak pada orang. Nah, dalam waktu yang bersamaan kalau kita mendapatkan pelajaran dari yang bersangkutan, Bapak dan Ibu, jangan biarkan diri kita ini terbinasakan dengan kesombongan, menolak kebenaran. Dalam menolak kebenaran ini, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, murka Allah sangat luar biasa besarnya. Kemudian dia merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain ini, Pak, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, itu tidak selalu dengan bentuk fisikal, tapi bisa jadi merendahkan diri orang lain. Merendahkan orang lain itu, Pak, itu hanya perasaannya saja. Dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tapi hatinya, perasaannya merendahkan orang lain. Dan ini penyakit, Pak. Ya, penyakit. Baru dia kok yang ngomong misalkan. Ya. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya itu dzarratun minal kibr, ada sedikit saja rasa sombong, itu tidak masuk surga dulu. Kalau ada nanti di hari kiamat orang-orang yang berhak masuk surga tapi masih ada sombong, ya Pak, itu dibersihkan dulu, dicuci dulu, Pak, di neraka. Ya. Mencuci nanti kesombongan di neraka itu apa? Neraka, Pak. Tapi kalau kita di dunia ini, kita bermohon kepada Allah, kemudian kita hindari, kita ikhtiari dengan berbagai macam cara untuk menghilangkan kesombongan. Dan puncak kesombongan itu digambarkan oleh Allah terjadi pada diri Fir'aun. Fir'aun itu bukan lagi menolak kebenaran, Pak, tapi mengatakan dirinya sumber kebenaran. Yang lainnya salah, dia sendiri yang benar. Yang lainnya itu budak, dia sendiri yang raja. Itu Fir'aun. Ya, dia tidak peduli dengan rakyatnya, dia tidak peduli dengan orang banyak. Yang penting dirinya mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia bisa melakukan apa yang dia mau. Itu Fir'aun puncaknya. Bahkan tidak puas dengan dunia yang dia dapat, jabatan semua yang dia peroleh, dia ingin lebih daripada itu. Puncak keserakahan dan kesombongannya, ingin seperti Tuhan.
atau ingin dianggap atau diyakini sebagai Tuhan. Mungkin orang-orang sekarang ini nggak ada yang seperti itu mengatakan saya Tuhan. Ya, kalau yang mengatakan saya Nabi mungkin masih banyak, Pak. Saya utusan Allah, saya mendapat wahyu, mungkin masih ada. Tapi mengatakan saya Tuhan jarang kita temukan. Hanya saja secara pola dan nafsu boleh jadi dia mengutarakan saya adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin ditaati sementara dia adalah orang yang pantas untuk ditaati. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, penyakit hati ini luar biasa, membinasakan. Apalagi contoh penyakit hati itu, Pak. Contoh yang lain adalah kita membenci dan memusuhi. Itu penyakit hati, Pak. Semua perkara yang namanya keburukan, kriminal, kejahatan itu dimulai dengan kata benci, ketidaksukaan. Makanya yang digariskan oleh Allah, oleh Rasulullah ketika beliau dan para muhajirin sampai di Madinah, di Yathrib, yang beliau pertahankan dulu satu sama lain itu adalah kecintaan, ukhuwah, persaudaraan, yang merasa dirinya itu bagian dari saudaranya, saudara itu bagian dari dirinya. Rasa cinta yang dipupuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang nantinya akan menghasilkan power yang luar biasa, kekuatan yang maha dahsyat. Yang Romawi yang sebegitu luar biasanya saja bisa takluk. Kenapa? Udah bersatu dengan rasa cinta antara kaum muslimin. Masjid ini, Pak, kenapa Islam begitu sangat memuliakan masjid? Karena di dalam masjid ini komunitas kaum muslimin itu akan terbentuk. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, pengikutnya itu, Pak, bukan orang-orang kuat bodyguard, orang-orang yang badannya besar, tidak. Orang-orang lemah, orang-orang lemah, orang-orang yang tak berpunya, orang-orang yang kalau dilihat dari sisi mata sosial itu pinggiran-pinggiran banget, Pak. Tapi dia menjadi pengikut Nabi SAW yang setia, menjadi orang-orang yang taat kepada Nabi SAW lahir dan batin. Keimanannya ini, kesehatan rohaninya inilah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Bilal bin Rabah itu siapa, Pak? Budak hitam. Ya, seorang budak kulitnya hitam, bukan bangsa Arab. Tapi nama beliau subhanallah sampai hari ini kita nggak ada yang nggak kenal dengan nama Bilal bin Rabah. Bahkan penduduk langit pun iri, Pak. Bilal belum wafat tapi terompahnya udah kedengaran di surga. Menandakan apa? Kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang tunduk kepada Nabi SAW. Jadi Nabi itu tidak punya pengikut yang hebat-hebat awalnya, tapi karena mereka semua mau tunduk dengan tundukan dengan perintah wahyu, yaitu Allah dan Rasulnya, menjadilah mereka manusia-manusia luar biasa. Di mana Nabi membentuk mereka semua? Di masjid. Jadi masjid ini sumber kekuatan, sumber ibadah, sumber perekonomian, semua di masjid. Politik Nabi SAW bagaimana menghadapi musuh-musuh eksternal internal itu di masjid. Di masjid. Dan lihat, Pak, masjid yang dibangun oleh Nabi SAW hanya berbahankan pelepah kurma. Pelepah kurma yang dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya, ketika orang itu sujud, Pak, kemudian menempel di kening-keningnya itu pasir, menempel di kening-keningnya itu kotoran, jangan ditepis, biarkan. Ya, melihat artinya apa? Ya, beralaskan tanah saja, Pak. Beralaskan tanah. Dan juga dulu pernah kita ingat, Pak, sampai sekarang syariatnya masih berlaku, yaitu ghuslul khufain, yang mencuci dua sepatu. Masuk masjid pakai sepatu. Kalau sekarang orang pakai masjid pakai sepatu, walaupun sepatunya harganya 100 juta, itu orang gak terima. Kan begitu ya, Pak, ya? Tapi zaman dulu itu gak ada karpet, Pak, tanah, hanya beralaskan tanah. Kalaupun ada itu pelepah kurma yang jadikan sejadah. Apa yang terjadi?
ada syariat khufain, tidak perlu apalagi para prajurit itu ya. Sepatu dulu nggak sepatu seperti sekarang, pakai tali cuma dikit-dikit. Dulu kan talinya panjang sampai ke lutut talinya, Pak. Ya, susah untuk membukanya. Nah, begitu sangat mulianya masjid. Dan Nabi SAW, beliau bukan tidak memperhatikan fisik masjid, tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita untuk selalu memperhatikan kondisi ruhaninya masjid. Karena masjid yang dibangun atas iman dan takwa, bahasa Al-Qur'annya, inilah masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang masjid yang disebut dalam surah At-Taubah, masjid yang dibangun atas kebencian, yang dibangun oleh orang-orang munafik. Masjid tandingan bahasanya, Pak. Melihat masjid sebelah, wah ramai ya, bagus ya, wah itu masjid ada mulkiirian. Mereka bangun masjid juga dalam rangka untuk mengait orang, tapi mereka menyebarkan kesesatan di dalamnya. Ini namanya masjid-masjid munafik. Nah, jadi bukan persoalan fisik masjidnya. Ini lihat fisik masjidnya bagus berarti beriman, enggak bagus berarti munafik. Bukan. Tapi dilihat bagaimana mengisi masjid tersebut dengan keimanan dan ketakwaankah atau sebaliknya. Makanya satu-satunya tempat Bapak dan Ibu yang menghantarkan orang ke dalam surga adalah masjid. Masjid, Pak. Lihat hadis-hadis Nabi, lihat juga Al-Qur'anul Karim berbicara tentang masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia ini mengharap ridho Allah semata, Allah bangunkan dia nanti rumah di surga. Ya, bangun fisik aja baru, Pak. Surga di rumah, ada rumah di surga, Pak, jaminannya. Jadi bangunan fisik saja itu sudah sangat mulia masjid ini. Kemudian kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Orang yang hanya mampu memakmurkan masjid itu siapa, Pak? Apakah semua orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mampu memakmurkan masjid? Belum tentu. Yang konsisten istiqomah sampai dia mati, sampai dia wafat bisa memakmurkan masjid itu siapa? Pertama, dia punya pondasi iman. Orang yang beriman saja yang mampu istiqomah memakmurkan masjid. Orang-orang beriman saja yang mampu istiqomah untuk selalu beribadah di masjid, tertaut hatinya dengan masjid, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi dia adalah orang yang visualnya itu tinggi sekali, Pak. Punya visioner yang luar biasa, yang mana dia selalu membayangkan kehidupannya bukan hanya dunia tapi akhirat. Setiap hari itu akhirat itu enggak pernah luput dari pelupuk matanya, Pak. Itu orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Dia beriman Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Dia beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan utusannya. Maka keimanan itu dia selalu pupuk dengan amal saleh. Keimanan dia itu selalu dia pupuk dengan ilmu yang bermanfaat. Maka tumbuhlah dia menjadi orang-orang yang berpribadian iman yang kuat. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mampu bisa beribadah dan memakmurkan masjid sepanjang hayat, Pak. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka melaksanakan salat, mereka menunaikan zakat. Sosialnya kepada manusia bagus, hubungan kepada Allah juga bagus. Mereka ini lahir batinnya bagus. Ini yang dikatakan innama. Di dalam bahasa Arab kalau kita menggunakan kata innama, maka yufidul hasr. Dia berfungsi untuk menunjukkan batasan tertentu saja. Jadi Allah menceritakan tentang hanya orang-orang ini saja, kata Allah. Hai orang-orang beriman, ya, ini istimewa loh masjid. Ya, pangkatnya luar biasa, keuntungan luar biasa. Tapi tidak semua kita bisa. Dikabarkan oleh Allah hanya ini saja. Pupuk dia dengan keimanan, amal soleh, hubungan dengan Allah diperbaiki, Pak. Ya, kita perbaiki dengan yang sunnahnya, dengan yang wajibnya. Dan begitu juga atuz zakah, mereka menunaikan zakat.
Kenapa sering Pak hubungan sosial sesama manusia itu dalam Al-Quran disebutkan dengan kata zakat? Sebab ketika berbicara tentang dengan kata zakat itu meliputi dua hal. Pertama adalah internal hatinya Pak, nafsu terhadap dunia. Yang kedua harta benda yang dia miliki. Ada orang Pak yang punya harta benda tapi dia rela memberi. Ada orang yang gak punya harta benda tapi dia ingin memberi. Nah yang luar biasanya itu bagaimana? Dia punya harta benda, dia punya hati yang luar biasa, dia mau memberi dengan itu semua. Sebab ketika harta ini dipegang oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, bermanfaat harta itu, berkah harta itu, berpulang manfaatnya untuk dirinya, untuk umat dunia dan akhirat. Tapi kalau harta itu, mohon maaf, berada di tangan-tangan orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang jauh dari masjid, tahu dari taat kepada Allah, justru harta itulah sumber malapetaka untuk dirinya, bahkan juga untuk orang lain. Kemudian Allah menggambarkan apa lagi Pak? Walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya pada Allah. Ini harus kita bangun Pak, kata khasyah. Dan ketahuilah Pak, bahwa ada istilah STMJ itu kenapa sering terjadi Pak? Apa itu STMJ Pak? Sholat terus, maksiat jalan. Pernah dapati seperti itu Pak? Sholat, azan, datang ke masjid ya. Begitu keluar masjid, balik lagi kepada maksiatnya. Begitu di luar masjid, kembali lagi kepada dosanya. Kok bisa begitu? Ternyata Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ini berkaitan dengan bagaimana pemahaman kita terhadap iman yang benar. Suatu ketika Thalib bin Habib, seorang ulama yang terkenal pada masanya, beliau pernah menyampaikan dakwah atau menyampaikan mauizah kepada muridnya. Beliau mengatakan begini, tidak akan selamat la yanjuwa ahadun minan nar illa bittaqwa. Tidak akan ada yang selamat seseorang dari nerakanya Allah nanti kecuali kalau dia punya sifat takwa. Ya, nanti ketika di hari kiamat itu kan neraka ditampain Pak. Tidak ada yang bisa selamat dari neraka itu kecuali orang yang dulunya punya sifat takwa. Lalu ditanya betul lah gurunya ini, wahai guru, wahai syekh, apa itu sebenarnya takwa? Maka apa kata Thalib bin Habib? Ya, kalau kita ditanya takwa itu apa, gimana Pak jawabnya Pak? Ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kata Thalib bin Habib, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaban minallah, wa an ta'mal bi ta'atillah an tatruka mahanallahu ala nurin minallah wa takhafu min azabillah. Kata beliau, takwa yang sempurna yang Allah perintahkan kita dengan kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itulah dengan takwa. Maka yang dimaksud dengan takwa itulah engkau beramal. Jadi takwa itu bukan angan-angan. Takwa itu bukan hanya perasaan saja. Takwa itu bukan hanya ingin saja, tidak. Tapi anta'mala, kau punya amal. Ya punya amal. Dan kita Pak bicara amal ini, kalau ada orang sholat di masjid dia bangga dengan sholatnya, ini orang yang tanda kutip ya tertipu. Kenapa? Karena orang lain juga sholat. Berbangga dengan puasa, dia puasa, ya akhirnya sombong dengan puasanya. Orang juga puasa. Maka amalan yang kita lakukan ini ternyata sudah diamalkan juga oleh orang lain Pak. Jadi nggak ada yang patut disombongi. Tapi meskipun demikian, walaupun amal kita telah diamalkan juga oleh orang lain,
Setiap kita hendaknya punya amal istimewa, Pak. Ya, ini kami kembalikan kepada diri kita masing-masing, Pak. Punya amal istimewa. Yang mungkin dalam pandangan mata kita itu adalah amalan biasa, apalagi pandangan orang lain. Tapi konsisten kita dengan amal tersebut lah yang akan mengantarkan kita kepada Allah nanti. Lihat Bilal bin Rabah, Pak. Beliau dengan konsisten dengan amal yang sederhananya. Mohon maaf, kentut, batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Ini amalan istimewanya Bilal. Seorang sahabat yang kata Rasulullah SAW, kalau anda ingin melihat penghuni surga di dunia, lihat orang itu, kata Nabi. Orang itu pergi dia nggak tahu Nabi berkata begitu. Ya, begitu orang itu lewat, kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin melihat penghuni surga, itulah orangnya, lihat orang itu. Dalam hal ini Umar Ibn Khattab, orang yang paling rakus dengan pahala agama, pahala surga, itu nggak tinggal diam. Siapa orang itu? Lihat, betul. Akhirnya bertandang ke rumah, ditanyain, minta izin nginap di sana. 3 hari nginap di situ, baru tahu, oh ternyata dia punya amalan biasa. Orang sholat dia sholat, orang tidur dia tidur, tak ada yang berbeda. Sampai akhirnya 3 hari masa bertamu habis, dia hendak pulang. Akhirnya jujur, sebenarnya saya bertamu di sini karena saya penasaran dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang itu, dan itulah kamu. Dan aku datang ke sini untuk mengetahui kamu punya amalan apa sih, kok bisa Nabi mengatakan begitu? Tapi aku dapati 3 hari 3 malam aku di sini, aku nggak mendapatkan kau punya amal istimewa. Kami sholat, kau pun sholat. Kami tidur, kau pun tidur. Kemudian diingat-ingat sama orang itu, apa ya amal istimewa aku ya? Tidak ada kayaknya. Sesungguhnya aku hanya beramal seperti yang kau lihat. Oh ya sudah kalau begitu. Akhirnya dia pulang. Belum sampai jauh meninggalkan rumah, baru dipanggil lagi. Wahai fulan, kemarilah. Aku teringat, aku tidak punya amalan apa-apa, tapi aku teringat, dan ini semoga menjadi ya pelajaran bagi yang lain. Apa itu? Ketika setiap kali aku hendak tidur, aku maafkan semua orang yang berbuat salah padaku hari itu. Amalan istimewa. Dia tidak mengeluarkan harta, dia tidak mengeluarkan tenaga, enggak mengeluarkan, tidak. Tapi itu jadi amalan istimewa, amalan hatinya. Tidaklah aku tidur kecuali aku maafkan semua orang yang berbuat salah padaku hari itu. Ikhlas dia menerimanya. Dan selalu dia lakukan setiap kali akan tidur malam. Apa kata Umar? Oh ini dia, ini dia, ini dia, katanya. Lalu meninggalkan tempat itu. Amalan istimewa. Kisah yang juga dikatakan bahwa ketika di satu gua yang pintunya tertutup, ya Pak ya, tertutup, ada 3 orang di dalamnya. Kemudian mereka pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wasilah agar Allah perkenankan untuk membuka pintu gua yang tertutup dengan batu besar tadi. Mereka ingin keluar. Masing-masing mereka pun mengingat-ingat amal soleh apa yang paling mereka punya di batas dunia ini, sehingga Allah menerima dan Allah kabulkan doa. Maka ada di antara mereka punya amal soleh berupa apa Pak? Kasih minum untuk orang tuanya terlebih dahulu sebelum anak-anaknya ketika pagi. Ya Allah, kalau Engkau ridho ya Allah, bukakan pintu ini. Ridho Allah Pak, dibukakan pintu goa itu. Yang satu lagi, ya Allah, aku dulu punya karyawan, dia meninggalkan satu kambingnya yang dia lupa, dia bawa sebagai upahnya. Lalu aku jaga kambing itu berkembang biak. Sampai suatu hari karyawan tadi pun datang minta, mana jatahku yang beberapa tahun yang lalu, 1 kambing. Aku katakan padanya, semua kambing yang kau lihat di balik lembah itu milikmu. Kenapa? Karena semuanya itu berawal dari kambing yang tadi dijaganya Pak. Dikasih semuanya. Ya Allah, kalau Engkau ridho ya Allah, bukakan pintu ini. Itu amal istimewa. Ya. Ada lagi satu lagi yang ketika dia mendapatkan dirinya punya harta dan segala macam, kemudian dia berminat kepada seorang wanita, ketika dia hendak berzina, dia tinggalkan harta itu, dia pergi. Ya, dia tinggalkan juga wanita itu.
Kalau engkau ridho ya Allah bukakan. Dibukakan oleh Allah, Pak. Sebuah amalan istimewa harus kita miliki. Ada juga para sahabat, para ulama terdahulu yang dia punya amal istimewa, seperti Umar bin Abdul Aziz. Di pada masa Umar bin Abdul Aziz ada seorang ulama, dia orang yang punya harta, Pak. Punya kebiasaan yang luar biasa. Apa itu kebiasaannya? Kebiasaan yang tidak diketahui kecuali ketika dia telah wafat. Setiap pagi di rumah-rumah orang miskin itu terdapat di depan pintunya makanan, Pak. Makanan. Tidak tahu siapa yang ngasih. Terus seperti itu. Sampai suatu ketika wafatlah ulama ini. Keesokan paginya nggak ada lagi makanan di depan pintu. Sejak saat itu orang tahu, oh ternyata yang menyampaikan selama ini makan itulah si fulan. Amalan istimewa. Maka kata Talib bin Habib, "Anta'man, engkau punya amal." Tapi tentu maknanya adalah kita tidak hanya konsentrasi dengan amal istimewa, tapi melupakan amalan yang memang harus kita lakukan. Ya, sholatnya kita, puasanya kita, berbuat baik pada orang lain dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, "At-ta'mala bi ta'atillah." Amalan yang engkau lakukan itu memang dengan niat engkau taat pada Allah, bukan niat-niat yang lain. Ya, bukan niat-niat yang lain. Memberikan sesuatu karena ada maksud, ya. Udang dibalik bakwan, ya Pak, ya. Jadi bukan karena maksud apa-apa, tapi memang karena ingin taat kepada Allah. Istri tiba-tiba kok jadi kayak perangko sama suaminya, ya. Kan taatnya istri kepada suami ketaatan, ya Pak, ya. Patuhnya istri kepada suami, menerimanya nasihat istri dari suami, itu kan ibadah. Tapi kalau itu dilakukan bukan karena taat pada Allah, mungkin karena ada maksud, ya mungkin karena ingin belanja, Pak, butuh uang, akhirnya dekat dulu sama suami. Ini enggak taat namanya. Jadi dalam rangka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah, serta harus dasar ilmu dari Allah. Jadi amalan kita itu ada dalilnya, amalan kita itu ada landasannya. Kita melakukannya karena taat pada Allah, kemudian kita berharap memang diberikan pahala, dan kita pun melakukan itu semua ikhlas karena semata. Itu sisi takwa yang pertama. Takwa yang kedua, kata Talib bin Habib, adalah engkau meninggalkan apa yang Allah larang dalam rangka engkau taat kepada Allah, kemudian atas dasar ilmu dari Allah dan takut mendapatkan azab Allah. Nah, takut mendapatkan azab ini yang kurang sekali dari manusia sekarang ini, Pak. Rasa takut mendapatkan hukuman dari Allah itu kurang dipupuk, kurang dijaga. Kalau mengharapkan rahmat, semua orang mengharapkan rahmat. Hatta pencuri sekalipun dia mengharapkan rahmat, Pak. Korupsi sekian banyak, ya, nanti undang anak yatim, kenapa? Ingin dapat pahala. Ya, dengan undang anak yatimnya dia dapatkan pahala. Tapi dengan korupsinya dia lupa, harusnya dia takut juga pada Allah dengan korupsinya. Nah, begitu seharusnya. Jadi rasa takut kepada hukuman dari Allah itu yang membuatnya itu orang tersebut menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketakwaan inilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang akan mengantarkan orang itu nanti punya rasa takut kepada Allah dan dia mampu memakmurkan masjid ini. Berkenaan dengan masjid, Bapak dan Ibu, kalau bicara takmir atau bicara memakmurkan masjid, para ulama mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, termasuk orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang memperhatikan fisik masjid. Ya, fisik masjid. Ada yang rusak, ada yang kotor, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu direnovasi dan segala macam. Memperhatikan fisik masjid. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mereka memperhatikan kegiatan masjid. Kegiatan
masjid. Diisi dengan apa masjid itu? Ya, kalau semua apa yang dilakukan di masjid itu bermuara kepada dua hal, satu ibadah, dua ilmu, Pak, itulah cara memakmurkan masjid yang baik. Bagaimana di masjid itu ada ibadah ya yang disyariatkan, bagaimana di masjid itu ada ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ini dibangun, inilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang dia itu mendapatkan hati mereka ada di masjid, itu memakmurkan masjid. Walaupun dia tidak di masjid. Misalkan orang sakit, Pak. Orang sakit, dia ingin memakmurkan masjid, tapi tak mampu dengan fisiknya, tak mampu dengan cara yang tadi, tapi dia punya kerinduan betul dengan masjid, maka dia termasuk orang yang memakmurkan masjid di saat itu. Tapi ini khusus ya, Pak, bukan orang-orang yang sehat, orang-orang yang mampu. Saya dengan hati sajalah. Nah, ini salah juga. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid ini, kata Rasulullah SAW, "Basyiril masyaina ilal masajid bizzalam binurin kamilin yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan ke masjid di waktu malam, Pak. Ya, ceritanya dulu kan nggak ada lampu, Pak. Orang kalau mau ke masjid itu luar biasa perjuangannya. Kalau sekarang ini lampu di mana-mana, masjid kita ber-AC dan sebagainya, masih banyak orang yang enggan untuk masjid. Nah, dulu itu tidak, udahlah jauh tempatnya. Ya. Ketika kita lihat di Mekah, Pak, antara Masjid Nabawi dengan rumah para sahabat itu jauh-jauh. Contoh Bilal bin Rabah, itu jauh rumahnya, Pak. Ibarat kata kalau masjidnya di Nurul Ikhwan, itu tinggalnya di Cikitsu, Pak. Ya, tinggal di Cikitsu, tinggal di KDA sana, tinggal di KBC sana. Itu datang ke masjid, Pak. Malam hari dingin. Arab Saudi itu kalau malam kan dingin luar biasa, nggak ada lampu, ya. Lagi enak-enak tidur istirahat, mereka datang ke masjid. Maka kata Nabi, orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid, basyir, kabarkan gembira kepada mereka dengan apa? Binurin kamilin yaumal qiyamah. Dengan mereka akan mendapatkan cahaya yang paling sempurna nanti di hari kiamat. Ya, bukan berarti artinya kita harus matikan masjid lampu semua ya, Pak ya. Lampu masjid biar kita mendapatkan, tidak. Tapi keutamaan orang-orang yang mendatangi masjid. Maka daripada itu, Pak, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar takwa. Takwa hati, ya, takwa yang menjadikan mereka itu benar-benar mengharap hanya Allah taala memberikan rahmatnya, dan mereka benar-benar takut untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian pengajian kita pada kali kesempatan yang berbahagia ini, Pak, yang kita simpulkan dengan pertama bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar, kemudian kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan masjid, dan juga kita sampaikan dari awal bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita kesempatan untuk beribadah, terutama di waktu subuh ini. Ya, jadikanlah diri kita dan anggota keluarga kita orang-orang yang memang mencintai amal saleh. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan yang ada. Dan sebelum kami akhiri, mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan Bapak dan Ibu. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Keluarga yang menyenangkan hati, bisa jelaskan tadi upaya lebih luas dari itu. Kalau boleh Ustaz, jelaskan yang lebih luas lagi dari yang menyenangkan hati itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak, pertanyaannya, Pak. Subhanallah, luar biasa. Bahwa qurrata ayun itu, qurrata itu yang pelipur lara, penyejuk jiwa. Tentu yang dimaksud dengan penyejuk jiwa ini adalah dalam kacamata orang-orang beriman, ya, bukan kacamata nafsu. Ya, menghibur jiwa. Kita punya istri yang udah pakai jilbab dalam, yang udah taat, tapi karena nafsu, saya nggak mau dengan kamu, gitu ya.
hati saya nggak senang, berarti kamu bukan qurratu ayun bagi saya. Nah, ini salah. Jadi qurratu ayun itu adalah pelipur jiwa yang menyenangkan hati dalam ketaatan, dalam ibadah. Jadi ketika punya istri, ketika punya anak atau punya suami, mereka itu dalam koridor orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, dengan koridor orang yang bertakwa inilah mereka itu akan menjadi penyejuk jiwa bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Ya kita. Tetapi Pak akan menjadi tidak balance Pak kalau kita tidak bertakwa, pasangan kita bertakwa. Itu akan tidak suka Pak. Atau sebaliknya, kita bertakwa, pasangan kita nggak bertakwa Pak. Itu dia benci sama kita. Karena sunnatullahnya demikian. Adam dan syaitan nggak pernah bersatu. Ya. Orang-orang yang beriman pasti musuhnya adalah orang-orang kafir, orang-orang pembenci Islam, pembenci agama ini. Maka secara luas kita katakan bahwa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah anak dan istriku sebagai penyejuk jiwa dalam masalah agama. Pulang ke rumah nengok anak, sholat semua, subhanallah. Senang hatinya. Melihat istri senyum sama dia, lihat istri dia taat padanya, senyum. Tapi dengan catatan juga dirinya harus jadi orang yang bertakwa. Nah, kemudian juga ini dimaksud dengan qurratu ayun ini secara lebih luas lagi cakupannya adalah nanti qurratu ayun di akhirat, Pak. Ya, di akhirat. Dan ini sangat sulit mendapatkannya. Benar-benar harus diperjuangkan di atas dunia ini, Pak. Hidup adalah perjuangan. Apalagi kalau hidup menjadi orang soleh harus lebih diperjuangkan. Ya, jadi dalam hal ini keluarga dan anak itu maksudnya dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini di kali kesempatan ini ada faedahnya, dan kami selaku yang menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekhilafan dan kesalahan atau ketidaktepatan dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza, kita akhiri dengan sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.